Coba. Karena gini, kalau di kita di Islam, Pak ya, orang yang langsung bertemu Nabi Muhammad itu namanya para sahabat. Mustahil, Pak, kita yang tidak pernah ketemu sama para sahabat itu lebih paham agama daripada para sahabat. Betul. Jadi lucu ketika ada orang yang sama sekali tidak pernah ketemu Yesus, itu ternyata lebih memahami konsep agama kekristenan daripada murid yang selalu bersama Yesus. Gitu loh. Kan lucu. Karena gini, Pak, kalau saya kasih analogi begini contohnya. Kita kalau seumpama membahas penyalipan, Pak ya, pasti Bapak akan mengatakan orang yang paling dipercaya mengenai penyalipan adalah orang-orang yang saat itu ada dan hadir waktu Yesus disalib. Tidak mungkin orang yang tidak pernah ketemu Yesus disalib, dia itu lebih paham tentang penyalipan itu. Itu loh, bukan letter leg seperti itu, karena kalian kan mau letter leg. Ada nggak di surat? Sebentar, tadi Anda bicara saya dengar dulu saya bicara. Oke, lanjut Pak. Kan mau tulisannya letter leg seperti itu tidak ada, bahwa ini Paulus menjelaskan dosa waris kepada jemaat di Roma. Tulisan letter leg itu tidak ada, tapi dari pembelajaran Alkitab, dari konsep-konsep ini, ya semua manusia telah berdosa, hukuman Allah dan seterusnya. Nah, Paulus ini kan berbicara tentang asal mula manusia dan keberadaannya kepada jemaat di Roma, mengutip apa yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Tidak mungkin Paulus mau menciptakan konsep-konsep sendiri lagi seperti itu. Apalagi kalian mengklaim Paulus yang memunculkan dosa. Ya kalau kalian tidak terima dosa waris atau dosa asal, ya sudah, tidak usah diperdebatkan. Kami kekristenan itu jelas, Kejadian pasal 3 itulah awal kejatuhan manusia, dan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena ditarik dari hubungan dengan Adam. Kalau ditulis surat Roma, masalah tulisan, masalah Matius, Markus, masalah ini ya memang mereka punya tema-tema penulisannya sendiri, tidak bisa disamakan dengan Paulus seperti itu. Injil sinoptik itu masing-masing penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka punya konsen sendiri dalam menulis tentang Yesus Kristus itu sendiri, seperti itu loh. Jadi mau dilihat letter leg-nya, tulisan di sini dosa waris, ya enggak ada tulisan dosa waris di situ. Yang dijelaskan topik itu kan semua manusia adalah orang berdosa. Ini Paulus mau menarik dari konsep perjanjian lama. Jadi kesimpulan kami, semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kalian tidak mau, ya sudah. Jangan dipaksakan cara membaca Al-Quran kalian dengan cara membaca Alkitab kami. Ya berbeda dong. Seperti itu. Itu persoalannya. Jadi kami itu tidak bisa letter leg tulis gitu loh. Tulis di sini ada tulisan dosa waris, enggak. Paulus tidak menjelaskan karena tidak ada. Ya jelas gitu tidak ada dong. Seperti itu. Tapi ini kan analisa berpikir kami dalam memahami surat-surat Paulus seperti itu. Itu loh. Jelas, jadi ya. jangan ini sendiri. Kalau memang kalian tidak terima, ya sudah tidak terima seperti itu. Kalau PB itu buatan manusia, jadi jelas. Kalau Quran wahyu, iya Pak Pendeta. Wahyu Allah. Kalau Alkitab PB itu buatan manusia ya. Jangan lari ke sana dulu teman-teman, biar kita fokus ke dosa warisnya dulu. Gini Pak, saya tidak. Saya belum ngucapin ini, Pak Ustadz. Saya tidak saya tidak sedang meminta letter leg Pak, enggak. Kalau saya ada letter leg-nya saya baca sekarang Pak, gitu loh. Saya tidak sedang menginginkan data letter leg-nya harus tertulis dosa waris, enggak, gitu loh. Saya tidak memaksakan Bapak, karena memang dosa waris ini sebuah konsep Pak, bukan letter leg tertulis dosa waris, enggak kan. Saya tidak minta letter leg-nya, saya minta fakta sejarahnya. Di mana harus saya membaca bahwa Paulus mengajarkan konsep dosa waris ke jemaat Roma. Gitu Pak, yang saya minta. Karena setelah saya membaca dari awal sampai akhir di Roma, poin yang paling mengena kepada dosa waris itu di Roma 5 nomor 12.
Itu pun tentang dosa pekerjaan. Paulus mengatakan begini, Pak, di dalam Roma 5 nomor 12 itu. Oleh karena dosa itu telah dilakukan oleh satu orang, maka dosa itu menjalar kepada semua orang. Dan itu, kata Paulus, adalah dosa pekerjaan. Bukan dosa lahir lalu dia membawa dosa, bukan. Jadi gara-gara Adam ini berdosa, semua umat ini akan memiliki potensi untuk melakukan dosa. Dosa pekerjaan, bukan dosa waris. Itu tertulisnya seperti itu, Pak. Yang di Roma 3 gak ada yang mengena, karena ada yang membahas Adam di sana. Tentang dosa Adam lalu menjalar kepada semua orang, gak ada. Gitu, Pak. Ada nggak fakta sejarahnya, Pak? Ketika Paulus ada di Roma, dia mengajarkan konsep tentang dosa waris. Monggo, Pak. Iya, kalau kita baca keterkaitan Roma 5, Roma 4, Roma 3 ini kan, atau keseluruhan surat Roma ini kan hal-hal yang mendasar dalam kekristenan. Persoalannya nih, dosa pekerjaan ini dosa apa gitu loh. Kami kalau mau dipilah-pilah dosa pekerjaan, dosa apa, kan terlalu simpel banget itu pemikiran seperti itu. Pokoknya dosa waris atau dosa asal lah, ibaratnya kalian tidak terima dosa waris, ya dosa asal seperti itu ya. Jadi mau dosa pekerjaan pun dalam pasal 5 ini berkaitan dengan dosa dalam diri manusia, mau pekerjaan yang bagaimana. Ini kan dari Adam itu berbicara tentang hakikat diri Adam yang adalah manusia pertama, dan dia sudah melakukan pelanggaran, pemberontakan, ketidaktaatan. Nah, akibatnya itu semuanya, pekerjaannya lah, kehidupannya lah, apapun tetek beme ke dalam hidupnya itu sudah berkaitan dengan dosa asal itu, seperti itu loh. Jadi ini berkaitan, Roma 5, 4, 3, keseluruhan surat Roma itu berkaitan, tidak bisa diputus-putus hanya lihat Roma 5 ayat 15, itu tidak kaitan dengan Roma 3 ayat 23. Tidak bisa, penafsiran Alkitab itu tidak bisa seperti itu. Itu berkaitan semuanya seperti itu. Jadi dosa asal, atau tidak mau dikatakan dosa waris, ya dosa asal, karena berasal dari Adam, seperti itu. Ya, karena kalian merasa warisan itu seperti diturun-turunkan dari nenek moyang turun ke ini sampai ke kita. Ya kalian berpikir warisan itu seperti apa? Bagi kami itu biasa saja, tidak terlalu ini gimana, karena tetap bagaimanapun itu dosa asal dari Adam turun kepada semua manusia. Seperti itu. Kalian tidak mau, ya kita tidak bisa paksakan. Konsep berpikir kita memang berbeda. Seperti Bukan itu. Tidak mau, Pak. Nggak ada dalilnya, gitu loh. Bukan tidak mau sebenarnya. Ya sudah. Kalau memang dalam keislamannya tidak ada dalil, karena jelas Al-Quran dan Alkitab berbeda, ya untuk apa kita mau persoalkan sekarang dalam diskusi ini? Seperti itu. Makanya saya minta data. Bapak bisa nggak nunjukin data ke saya? Apa yang harus saya baca dalam fakta sejarah? Surat-surat sudah ya. Di Google ini aja lah, surat-surat tafsiran Roma ini kan banyak, itu ada banyak yang tafsir, ada banyak yang apa dan seterusnya, kan ada itu data-data dari para pemikir-pemikir apa ya ada. Cuma saya kan tidak punya buku ya. Sekarang kan internet ini sudah canggih, tinggal Pak Ustadz buka-buka aja internet lalu lihat seperti itu. Ada penafsir yang menjelaskan tentang surat Roma ini. Bagaimana Paulus dalam pemahaman konsepsi teologisnya berbeda dengan murid-murid. Ya memang tadi murid-murid tidak mengatakan apa-apa, karena memang mereka punya tema-tema penulisan dan konsentrasi pelayanan, konsentrasi untuk mengabarkan Injil dan seterusnya itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi murid-murid itu namanya orang Yahudi, pemikirannya sederhana-sederhana saja ya Pak. Mereka juga menulis dengan konsep sederhana. Cuma Yohanes yang memang sangat mendalam. Beda dengan Paulus, dia berpendidikan. Dan dia akan berhadapan dengan banyak orang di luar Yahudi. Jadi dia harus punya pemikiran-pemikiran yang mendalam, yang mendasar tentang Taurat dan kebenaran itu sendiri. Seperti itu. Oke, Pak. Berarti Paulus lebih hebat daripada murid-murid Yesus berarti gitu, Pak ya? Iya, betul. Paulus bukan perkara hebat apa tidak, Ustadz. Bukan perkara hebat. Murid-murid itu kan mereka punya pengalamannya kan sederhana. Seorang yang latar belakang hidup biasa-biasa. Paulus kan orang yang berpendidikan.
tinggi pemahamannya seperti itu. Bukan berarti Paulus lebih rendah. Karena memang ada kemampuan-kemampuan khusus saya. Namanya kita manusia kan masing-masing juga punya intelektualnya kan, punya IQ-nya kan berbeda-beda seperti itu. Begini Pak Ari ya, Loh, Pak persoalannya. Pendeta ya. Begini, di dalam ajaran Islam yang diyakini apa itu Rasul itu adalah Yesus, bukan Paulus. Sekarang kenapa kok jadi si Paulus yang jadi Rasul, diambil alihnya? Dia berani setelah Yesusnya tak ada. Nah itu sekarang. Makanya saya bilang ya Kristen mengikuti Paulus. Pak Raja. Ya, repotnya begini, Pak. Kita satu-satunya bayangkan ya ketawa. teman-teman ya. Dengan Tunggu Pak, bentar. persoalannya dia. Bentar. Kan gini Pak ya. Justru secara logika Pak ya, kita kalau menggunakan logika, Paulus ini kan tidak pernah ketemu sama Yesus Pak. Duduk bersama lalu membahas surat-suratnya kan tidak pernah tuh. Nah, justru yang sering duduk bersama Yesus ini murid-muridnya, yaitu Markus itu ya. Kemudian murid-murid 12 yang lain itu. Nah, ketika murid-muridnya saja yang selalu bersama Yesus ternyata tidak mencatat hal penting yang menjadi dasar dalil penyalipan untuk penebusan dosa, masa kita lebih percaya orang yang sama sekali tidak pernah ketemu Yesus? Gitu loh. Paulus bertemu Yesus itu hanya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Itu pun hanya kedengeran suaranya saja. Sedangkan murid-murid Yesus ini yang selalu duduk dan tahu apa yang diungkapkan oleh Yesus tidak pernah mencatat itu. Dan dosa waris ini menjadi konsep yang sangat utama dalam kekristenan, Pak. Kan mustahil gitu loh, tidak dijelaskan. Padahal dari dulu sampai sekarang, kalau saya bertemu teman-teman Kristen, penyalipan itu tujuannya menembus dosa. Gara-gara Adam dulu berbuat dosa atau dosa asal kata Bapak. Murid Yesus yang selalu berkumpul dengan Yesus, masa tidak mencatat hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan, yaitu penebusan tentang dosa waris. Kok malah Paulus yang sama sekali tidak ketemu sama Yesus, Pak, yang justru nulis itu. Makanya kan gabrul gitu loh seolah-olah itu. Gimana tuh, Pak? Katanya Kristen cerdas. Mana cerdas kayak gitu? Gimana? Ya, kalau kita bicara tentang murid-murid, ya murid-murid yang hidup bersama-sama dengan Yesus dan menerima apa yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya mereka kan berpikir dalam konteks keyahudiannya lalu menjelaskan dan catatan-catatan mereka seperti itu. Tapi kan ada itu penjelasan. Kalau kita baca baik-baik itu konsep-konsep dalam Injil itu kan ada penjelasannya. Cuma memang tidak tertulis secara letterlek seperti apa. Itu ada ya, dosa dan seterusnya ada dalam, misalnya dalam Yohanes itu kan ada itu seperti itu. Nah, berkaitan dengan Paulus ini, Paulus itu kan hidup tidak terlalu jauh dari dalam sejarah itu hidupnya tidak terlalu jauh dari Tuhan Yesus seperti itu. Lalu pernah ketemu nggak? Dalam panggilan, ya? Pernah ketemu nggak Yesus dalam sama Paulus? Panggilan, Ya. Paulus sama Yesus itu memang tidak pernah ketemu karena kehidupannya selisih mungkin sekitar 10 tahun antara mereka berdua ya. Dan memang Alkitab tidak mencatat tentang hal-hal yang tidak terlalu penting, baru di Kisah Rasul baru muncul. Tapi mereka itu selisih. Nanti itu ada Vitinya siapa itu yang saya lupa itu tentang kelahiran daripada Paulus dan Yesus itu paling selisih 9 tahun lah umur mereka. Jadi Seperti kok itu. bisa diambil alihnya kerasulannya, Pak? Kok bisa diambil alihnya? Bukan. Mentang-mentang dia Jadi preman gitu. apa yang Paulus tuliskan ini adalah Faraja. Aduh, apa yang dituliskan daripada Paulus ini? Ya kan Tentang bagaimana analisa berpikirnya tentang Taurat itu sendiri dan bagaimana kasih karunia dia dalam memahami akan dasar-dasar kebenaran itu berbeda dengan para murid. Ya, dan memang dalam kekristenan itu mengakui apa yang dituliskan Paulus itu memang luar biasa karena memang dia punya kepintaran-kepintaran yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk menjelaskan. Jadi Paulus itu
Dia kan dia Paulus kan itu pembunuh. menjelaskan tentang Dia kan hal-hal pembunuh yang Bapak utama akui, dia seperti itu, Pak pembunuh. Ustadz. Pembunuh kan, terus pura-pura bertobat. Akhirnya dia menyesatkan miliar orang loh Pak. Pura-pura Termasuk bertobat apa lagi. kita dibuatnya. Jangan gitulah Pak Raja, kau bilang sampai seperti itu. Buktinya ada, Janganlah Pak Raja. buktinya ada, dia Jangan gitulah Pak Raja. mengaku rasul dia Pak. Di dalam Islam itu yang rasulnya Yesus, kenapa dia ambil alihnya? Kok berani sekali dia? Akhirnya kan dipenggal juga dia kan. Itu buktinya. Kuat buktinya Pak. Nah, Dia gitulah preman. Pak Raja. Nah itu Dia dia. itu Sadarlah. dia punya karunia khusus, punya kemampuan untuk menjelaskan lebih detail tentang Taurat dan seterusnya, karena memang yang akan dihadapi kan bukan orang-orang Yahudi yang memang sudah memahami. Orang di Roma kan orang-orang yang memang pemikiran-pemikirannya sangat ini, jadi harus dijelaskan lebih detail seperti itu. Loh, Itu persoalannya. justru Jadi lucu loh, memang Pak. bukan Paulus, dia melanjutkan. Ada banyak buku itu, dilihat aja di Google. Dia melanjutkan apa yang disampaikan oleh murid-murid, dan dia lebih lagi mendalam, pemahaman konsepsi teologinya sangat mendalam dibandingkan murid-murid. Karena ada perbedaan, dia berpendidikan Pak. Dia punya pendidikan yang memadai. Kalau benar kita benarkan Pak. Kalau salah kita salahkan. Ini masalahnya nggak benar. Ya ini kan berhubungan dengan kerasulan. Dia Kok siapa? bisa ya? Paulus kok lebih bisa? mendalam daripada murid-muridnya ini. Murid-muridnya. Coba. Karena gini, kalau di kita di Islam Pak ya, orang yang langsung bertemu Nabi Muhammad itu namanya para sahabat. Mustahil Pak, kita yang tidak pernah ketemu sama para sahabat itu lebih paham agama daripada para sahabat. Betul. Jadi lucu, ketika ada orang yang sama sekali tidak pernah ketemu Yesus, itu ternyata lebih memahami konsep agama kekristenan daripada murid yang selalu bersama Yesus. Gitu loh. Kan lucu. Karena gini Pak, kalau saya kasih analogi begini contohnya. Kita kalau seumpama membahas penyalipan Pak ya, pasti Bapak akan mengatakan orang yang paling dipercaya mengenai penyalipan adalah orang-orang yang saat itu ada dan hadir waktu Yesus disalib. Tidak mungkin orang yang tidak pernah ketemu Yesus disalib, dia itu lebih paham tentang penyalipan itu. Yang pasti bisa menjelaskan secara detail adalah orang yang hadir, bukan orang yang di luar sana yang nggak pernah tahu gitu loh. Ini sekarang Bapak berpedoman Paulus, memang Bapak benarkan sendiri barusan tidak pernah ketemu dengan Yesus karena selisihnya 9 atau 10 tahun. Murid-muridnya tidak pernah membahas yang namanya dosa waris, dan ini kalau Bapak katakan tidak penting, kan Bapak tadi mengatakan kan ya, tidak perlu Alkitab itu mencatat pertemuan antara Paulus dengan Yesus, karena Alkitab dan Kristenan sanadnya, jalurnya dari orang yang bernama Paulus Pak. Seharusnya ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8, ketika Yesus mengatakan bahwa segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Paulus itu kalau tidak dicatat Pak, dan Bapak mengatakan tidak penting, maka Islam sudah benar. Berarti tidak penting ajaran yang disampaikan Paulus. Kenapa? Yang pertama, dia tidak pernah ketemu Yesus. Yang kedua, tidak pernah tercatat bahwa Yesus pernah membenarkan surat-surat Paulus. Begitu. Apalagi Pak? Jelas ya Pak ya? Kita sama-sama sekolah Pak. Jadi begini loh, kalau melihat Paulus itu jangan dilihat karena dia tidak ketemu Yesus, lalu murid-muridnya tidak menceritakan tentang ini itu dan selanjutnya. Sudah dari tadi saya tegaskanlah seperti itu, ya. Kalian kan tidak memahami lebih jauh Paulus ini seperti apa yang latar dilihat belakang dengan keberadaannya. Lalu Alkitab ini kan melihat hal-hal yang prinsip, hal-hal yang lebih utama daripada itu. Jadi Paulus ini dalam konsepnya seperti ini, dia adalah orang yang memahami kebenaran-kebenaran itu seperti apa. Kalau murid-murid itu kan
Ya kembali lagi kalau murid-murid itu kan mereka dalam rentan waktu yang ada tidak menjelaskan tentang dosa waris, dosa apa dan selanjutnya mereka langsung saksi mata lebih daripada itu dan tidak terlalu perlu. Karena bagi orang Yahudi dan orang-orang yang memahami Taurat ya perjanjian lama pasti tahu semua untuk apalagi dijelasin. Nah Paulus ini yang dia akan hadapi ke depan itu bukan orang-orang Yahudi. Dia akan pergi ke berbagai daerah untuk menjelaskan. Nah disitulah kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk dia menjelaskan. Kalau dia mau pakai tradisi keyahudiannya, dia orang Israel asli, dia orang Yahudi, tidak mungkin akan sampai berita itu. Karena dia pergi ke berbagai tempat, ya Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia untuk kemampuan menjelaskan kepada Bapak orang tahu lain nggak arti di rasul? luar orang Yahudi seperti Bapak itu. bisa jelaskan arti daripada rasul, Pak? Tolong jelaskan sama kami apa artinya rasul. Rasul, ya. Ayo, kita fokus ke situ dulu ini. Teman-teman di rumah mati lampu ini, saya pamit dulu ya. Oh, mati lampu. Oh, iya. Hujan deras Oke, ini. oke, Ustaz. Nanti udah hidup, Shalom Pak Arya, sampai ketemu. udah hidup nanti naik lagi, Ustaz. Salam. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Ustaz. Terus gini Pak Pendeta, ini aku mau baca kisah para Rasul 9 ya. Saya ini cuma membaca ya Pak Pendeta. Ya kalau misalnya mau ditafsirkan ya silakan. Tetapi emang ini bunyinya begini loh. Kata Pak Pendeta tadi bahwa Paulus itu adalah orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pintar sekali. Ya, kisah para Rasul 9 nomor 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, berarti di dalam hati Saulus ini ada hati yang sangat jelek sekali untuk membunuh murid-murid Tuhan. Itu macam mana Pak Pendeta? Udah bunuhnya, udah dibunuh. Iya, itu kan kisah menjelaskan latar belakang kehidupan dia sebelum dia dijamah oleh Tuhan kan, kisah Rasul itu. Dan memang sebelum dia memang membenci, dia orang yang sangat membenci kepada kekristenan, tidak suka sama sekali, makanya dia kemana-mana Kenapa malah jadi rasul? Kan berbahaya jadi terbukti kan. Kenapa menjadi rasul? Sedangkan kan dia mengatakan Saulus itu adalah mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Malah jadi rasul, ya kacau lah. Kalau pertanyaan Pak Raja sudah begitu, nggak bisa lagi ku jawab Pak Raja. Nah itu dia jurusnya memang langsung to the point, Pak. Terus Pak Pendeta yang kisah para Rasul 9 nomor 4 saya bacakan lagi ya. Bisa ya Bapak, akui aja Bapak, berhenti aja menuhankan anak orang kalau gitu Pak. Kalau udah yakin Bapak, bahaya Bapak. Jangan gitu lah Pak Raja Dolar. Ya, Pak Raja Dolar ini main mencerdaskan aja orang kayak main catur aja Pak Raja. Ya, Jangan gitu lah Pak Raja. Selama ini Bapak pun udah pelajarinya itu, udah tahu. Saya yakin Bapak tahu. Masa mungkin nggak tahu Pak bahasa Indonesia kok. Ya kan, sudah tahunya Bapak dia itu pembunuh. Malah diangkat jadi rasul. Rasul artinya utusan Allah Pak. Mana utusan Allah dia? Berarti dia sudah membajak kerasulan Yesus itu Pak. Nah, udah pahamlah Bapak itu bagaimana itu. Nah inilah yang terjadi. Selamat sore Bapak Pendeta. Ya selamat sore bro. Salam kenal. Salam kenal. Mohon ditanggapi nih Pak. Tadi terkait Paulus nih. Itu kan satu Bang Gege kecil banget suaranya Bang. Oh iya, di 1 Korintus. Halo, tes. Iya, tes. lanjut. Oke. Itu di 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21 kan si Paulus nih berbicara gini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dua satunya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini gimana sih? Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah,
karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini ada poin-poin yang menurut saya Paulus ini punya motif yang terselubung ya. Yang pertama, Betul. dia seolah-olah mengakui hukum Taurat, tapi kalau ketika dia berada di dalam luar di 21-nya bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang jadi kayak dia berkamuflase di sini. Dia jujur mengatakannya dia pembohong. Jujur dia. Ini dia poin jujur yang dia. sangat tegas juga nih ya. Bang, Karena Iya, aku iya, hidup tadi di 1 bawah Korintus berapa, Bang? 1 Korintus 9 nomor 20-21. Dia jujur dia. Di sini Lanjut, juga Bang, ya. ya, Paulus dibilang karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Sementara hukum Kristus itu kita nggak tahu hukum yang mana. Sementara Yesus sendiri, ingat kan, Yesus sendiri tidak datang untuk menghapus hukum Taurat 1 iota pun. Begitu. Gimana, silakan ditanggapi, Pak? Itu jelas itu. Berhenti aja lah. Itulah kalau baca Alkitab ini ambil satu ayat, 2 ayat lalu klaim-klaim gitu ya. Dari tadi capek lah aku jelaskan. Enggak, aku bilang dari dasar, Pak, bukan ambil copot-copot Sebentar dari dulu Pak Raja. dasar. Pak Raja mau dijelaskan dah. Pak Raja ini main kayak main catur aja, main motong-motong. Dengar dulu mau dijelaskan apa? Silakan. Itu. Silakan aja. 1 hari pun boleh, Pak, silakan. Iyalah, ini kan Paulus menjelaskan tentang hak dan kewajiban rasul kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu tidak semua orang latar belakang Yahudi, ada juga dari orang bangsa-bangsa lain seperti itu. Jadi dilihat itu topiknya itu di situ, hak dan kewajiban rasul. Kalau dia berada dengan orang-orang Yahudi yang meninggikan Taurat, ya dia akan memakai Taurat karena dia orang Yahudi asli, dia memahami. Tapi karena dia tidak melanjutkan misinya itu kepada orang-orang Yahudi, dia di luar orang Yahudi, ya dia akan berlaku orang-orang non-Yahudi dengan segala macam ada tradisi dan kebiasaannya, bukan dia. Artinya di Roma juga Yesus begitu. Dia berlaku seperti itu. Iya, karena Di luar konteksnya dia Korintus, itu kan di luar keterpanggilan. Korintus, di Roma juga dia berpura-pura Iya, inilah seperti makanya mau orang. saya jelaskan. Kalau Bagaimana hukum mengerti itu bisa Paulus itu tertegak kalau jangan. dia hanya berpura-pura, Pak? Loh, siapa bilang dia berpura-pura? Dia kan orang ini yang kan udah terpanggil khusus jelas. untuk kontekstualisasi. Siapa yang dia berpura-pura? Dia kan ini jelas mau bagiannya di menjelaskan Korintus. kepada orang-orang Romawi yang memang bukan orang Yahudi, dia menjelaskan secara detailnya. Tapi ketemu orang-orang Yahudi yang sudah memahami, ya untuk apa dia mau menjelaskan? Mereka sudah memahami seperti itu. Jangan kira dia mau mengajarkan hal-hal yang lain daripada apa yang Yesus ajarkan. Tidak seperti itu, karena dia bertemu dengan orang-orang di luar non-Yahudi yang tidak memahami. Dia harus menjelaskan secara detailnya peranannya dia. Ini Maksudnya motif seperti apa? Baik, ini motif yang di Korintus ini mengkorelasikan bahwa Paulus itu juga yang berhak menghapuskan hukum Taurat. Sementara ini Bukan. bertentangan dengan Nah, ajaran dia itulah. jelas. Jangan menyimpulkan sendiri. Bagaimana dia mau menghapus Menyimpulkan. Taurat seperti itu orang dia. Itu fakta, Pak. Coba Pak Ari tadi mengatakan begini. Pak Ari tadi mengatakan bahwa Paulus tidak melanjutkan misinya orang Yahudi. Artinya bahwa Yesus mengajarkan hukum Taurat dalam arti ini kan orang Yahudi. Nah, ketika Paulus tidak melanjutkan misinya orang Yahudi, itu kan masalah Taurat. Artinya Taurat itu tidak dilanjutkan oleh Paulus. Padahal Yesus itu tidak menghapus satu iota pun sebelum dunia ini lenyap. Tapi Bahkan masih di kenapa dalam Korintus Paulus datang menjadi rasul malahan menghapus hukum Taurat, kan begitu? Nih, bahkan masih di Korintus juga. Si Paulus ini ngomong gini, sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
Ini masih di Korintus loh, masih di Iya, masih di itu perikop. loh. Nah, otoritas Paulus apa gitu? Sementara Dia siapa dia? Yesus datang untuk tidak meniadakan hukum Taurat. Kacau. Artinya di sini Paulus berpura-pura, ya. Betul. Loh, kalian mengerti ndak? Yesus mengatakan seperti itu. Paham, saya paham. Paham sekali. Sekarang saya tanya, Bagaimana? hukum Paham Kristus bagaimana? mana? Paham bagaimana? Baik, sekarang Paulus saya mau- tanya, mau Paulus hukum ini Kristus siapa? seperti apa? hukum Siapa? Kristus mana yang dibawa? Dulu Pak Ari, Penjelasannya Pak Ari tidak paham satu-satu dulu. seperti itu. Pak Pendeta satu-satu dulu. Silakan Bang Gigi. Ya, Makanya JJ ini dari kalau tadi kan ngomongnya loncat sana loncat sini satu Loh. topik aja yang Iya, mau bentar dulu, Pak Ari. saya bentar masih di dulu, tahan Korintus, dulu. Pak. Saya masih di Iya, Korintus. topiknya apa? Belum loncat yang mau dijelaskan kemana-mana. dari situ apa? Pak Ari, tahan dulu Pak Ari. Silakan Bang Gigi. Jadi di sini jelas bahwa Paulus ya ingin meniadakan hukum Taurat dengan motif berpura-pura sebagai Yahudi, tapi dia seolah-olah hidup dalam hukum Taurat, namun tidak. Itu Pak, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sangat maut. Artinya kan ini kontradiksi dengan ajaran Yesus sendiri. Sementara ia berbicara bahwa ia ingin membawa hukum Kristus. Hukum Kristus yang mana? Coba bawakan ajaran Injil mana yang Yesus pernah tuliskan. Kan nggak ada. Begitu Pak. Silakan. Jadi kalau mengerti Taurat itu, mengerti konsep Paulus tentang Taurat itu, jangan langsung disimpulkan bahwa merubah Taurat atau mengajarkan hal yang baru seperti itu. Nah, Yesus itu kan dikatakan oleh Alkitab penyempurna Taurat itu sendiri seperti itu. Cuma Paulus ini dia bukan menjelaskan Taurat dalam pengertian lahiriah, makanya dia katakan tadi hukum Kristus itu loh. Jadi yang dia mau masukkan itu, yang dia jelaskan itu gara-gara Taurat itu manusia itu berdosa, Nah, tetapi itu dia sekaligus kan. gara-gara Taurat itu ada kasih karunia. Jadi Jelas ya. Taurat itu sudah dilengkapi oleh karya Kristus, manusia itu tidak terikat lagi dengan tradisi-tradisi Taurat seperti itu. Itu maksud ayat itu. Ya, itu Taurat poinnya. itu bukan tradisi Pak. Taurat itu hukum. Itu dia bagi udah ketangkep kalian, sebetulnya. bagi Udah kalian jelas. itu hukum, bagi Bagaimana kalian bisa itu dibilang itu loh? Nah, Gimana? Oke, Itu hukum bukan itu. ini Itu begini kan ya. tradisi-tradisi itu sudah selesai Yesus di dalam bicara karya Kristus hukum, bagi kami. aku tidak Jadi bagi meniadakan Paulus, hukum orang yang Taurat. sudah di dalam Kristus itu ada surat Tidak lain. bicara- Itu orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak lagi terikat dengan kebiasaan Aturan Taurat itu karena kan. hukum Nah, Kristus. Hukum Kristus apa? betul. Kematiannya Coba dan Bapak kebangkitannya. coba Bapak jabarkan ini ya. Yesus bilang, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Hukum atau tradisi? Hukum atau tradisi? Di situ disebutkan hukum atau tradisi. Yesus Bisa menjelaskan ngebedain nggak antara hukum dan tradisi? Taurat itu dalam konteks keyahudian. Dalam hukum dan dalam Yahudian itu ada berbicara tentang hukum dan juga berbicara tentang tradisi Pak itu Ari menjadi ini satu nggak kesatuan. paham Tapi itu antara seperti hukum itu. dan tradisi kayaknya ya. Nggak paham. Paham dia. Gimana tradisi kebiasaan? Kalau tradisi itu bawaan Bang. Itu jelas Kalau satu hukum kesatuan, itu seperti firman itu. dari Allah. Itu Taurat Itu kan dari firman. Tuhan, Pak. Taurat itu firman tuh. Itu kan Taurat konsep makanya kalian. disuruh. Tuhan, Itu kan ayo. konsep kalian. Konsep kalian kok disamakan dengan Oh, kata itu konsep dia. kalian. Itu kan konsep kalian Muslim. Makanya. Hukum kami kan tidak semuanya itu hukum. Iya, itu dia. Itu juga ada Konsep tradisi mana di yang dalamnya. benar kalau Emangnya, gitu? emangnya Taurat itu hanya hukum. Itu juga ada tradisi, ada Udah jelas. kebiasaan. Berarti- udah jelas. yang udah Berarti jelas. 10 hukum Bukan. Tuhan itu berarti Seperti itu. 10 hukum Ya. Tuhan itu dianggap tradisi, Pak. Iya, tradisi aja rupanya. Hukum itu bukan 10 aja. Hukum itu ada 600 lebih. Itu dia. Enggak, saya tanya hukum. 10 hukum Ini kamu nggak Taurat. ngerti. Itu cuma 10. Masa Taurat Mereka itu bukan nggak 10 mau. aja. Ada lebih dari 10 seperti itu. 10 hukum Musa Memang yang cuma ada 10. di Taurat itu hukum apa Yang di tradisi? Taurat itu, yang di Taurat itu memang 10 tapi sudah dijabarkan sampai 600 lebih, makanya dikatakan tradisi di sana seperti itu. Sekarang gini Jelas. Pak, tradisi mana? Tradisi mana yang dihapuskan?
Tradisi mana yang digenapi dan Kamu dihapuskan? ini mau bicara kemana? Mau bicara kemana? Taurat kemana? Tradisi mana? Saya Yang ikutin waktu alur zaman Bapak. Yesus tidak ada yang Iya, dihapuskan. saya ikutin alur Bapak. Yang di mana? Makanya Yesus katakan, dengar Gigi, Yesus katakan tadi dia datang kan tidak menghapus satu iota pun. Memang benar karena Yesus itu mengikuti kebiasaan orang Yahudi, adalah orang Yahudi seperti itu. Supaya dengan kebiasaan orang Yahudi seperti itu. Bapak tahu satu Bukan iota berarti, nggak? bukan berarti Tahu satu itu iota lalu itu apa? harus dilanjutkan. Nah, gimana sih mau Satu tanya-tanya iota iota itu itu Bapak tahu apa lagi kau nih Gigi? Ya. Iota itu Tahu tradisi lah. apa bukan? Tradisi atau bukan? Udah Mana betul, udah tradisi betul. lagi? Udah betul itu. Berarti hukum yang dari Tanya yang Tuhan mana nggak sebenarnya ini? nggak Mau bicara yang diterima. mana? Ini tadi bicaranya loncat sana loncat sini. Mau jelas-jelas Taurat Ya, itu memang Paulus, perlu. berapa lagi? Pada zaman Yesus, pada zaman perjanjian lama itu memang perlu. Jangan marah-marah Tapi karya lah. Yesus sudah menyempurnakan. Nah Minum makanya dulu, Paulus minum. menulis kepada Belum, orang belum. Roma, orang Pak, Korintus Pak, itu tidak Pak. perlu lagi. Pak, Karena karya Yesus Kristus tidak- sudah menyempurnakan. Pak, di dalam Roma 3 ya, hukum Taurat telah mati dan digantikan oleh iman kepada penyaliban Yesus sebagai penebus dosa. Itu yang dimaksud Bapak kan? Ya terus? Kenapa? Ya. Ya, sekarang di mana itu Yesus datang untuk Yesus menyerahkan dirinya itu sebagai untuk menggenapi hukum Taurat itu di mana, sementara Yesus datang untuk untuk tidak menghapus hukum Taurat. Tapi ini ujuk-ujuk datang konsep penebusan dosa sebagai menghilangkan hukum Taurat. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Lah, hukum Taurat itu kan memang Yesus katakan dia kan tidak meniadakan satu iota pun karena memang dia hidup dalam tradisi Yahudi. Tapi setelah dia bangkit, setelah dia mati dia bangkit, itu sudah tidak diberlakukan lagi bagi orang Tradisi yang apa sih, Pak? mengalami karya Kristus. Enggak, tradisi apa sih, Pak? Yang dihapuskan tuh tradisi apa? Coba saya pengen tahu. Apa Saya Taurat ikutin itu alur dalam Bapak deh. penjabarannya 10 hukum Enggak. itu dan penjabaran semuanya itu masa dijelaskan Hukum apa gimana? tradisi? Tadi Bapak bilang tradisi. Nah, ya sudah saya bilang Hukum tadi apa 10 hukum itu kan tradisi? dijabarkan dalam 600 aturan. Aturan-aturan itu juga sudah bagian dari Balik tradisi lagi, kebiasaan orang-orang saya Yahudi pada tanya. zaman itu. Iya, tradisi apa? Tradisi apa, Pak? Tradisi Beda. gimana? Ini aja. Hukum dan tradisi apa? itu beda. Tradisi mencuci tangan, tradisi apa yang dilakukan itu kan sudah tradisi, bukan hanya sekedar 10 hukum itu kan. 10 hukum itu kan sudah dijabarkan dalam 600 lebih apa namanya bagian-bagian seperti itu. Pak Ari, Gimana? kenyataannya pada hari ini Bapak melaksanakan yang diperintah Tuhan Yesus apa enggak? Kenapa? Bapak melaksanakan perintah-perintah yang diucapkan Yesus atau tidak? Ini pertanyaan bodoh ya, pertanyaan saya ya. Seperti Perintah apa? mencuci Perintah apa tangan, bersujud, ya kan? Terus tidak makan babi. Mana ada lagi Nah. itu serem udah. Aduh, itu sudah Ada saya lagi. jelaskan dari tadi kan. Mana Kami ada. orang Kristen itu Ya Bapak melaksanakan enggak? Bapak berpuasa Semuanya apa enggak enggak? lagi. kami Sudah semuanya enggak. sudah dilengkapi oleh karya Kristus. Jadi Oh, bukan berarti itu lagi intinya yang begini Pak menjadi Pendeta. Berarti hal-hal yang selama utama, kalau menguntungkan seperti bagi itu. Pak Pendeta, berarti ya dijalankan aja gitu ya. Ya udah terbukti. Selama Kenapa? menguntungkan ya. Bukan Selama perkara, menguntungkan Pak bukan Pendeta perkara- berarti dijalankan aja. loh, bukan perkara untung menguntungkan. Makanya kan Paulus Ya, sudah habis kan bilang tadi kan kan. di kitab Anda bahwa kalau makan babi itu tidak boleh, makan darah tidak boleh, berzina tidak boleh, tapi setelah ada hukum tersebut Anda diperbolehkan. Artinya kan Anda menguntungkan. Itulah asumsi asumsi yang ngawur lah, seperti itu, asumsi yang Ya ngawur. kenyataannya begitu Pak Pendeta. Kenyataannya begitu dari mana? Kenyataannya begitu. Emangnya kamu sudah tahu semua orang Kristen kayak begitu dengan pola Sekarang pemikiran yang kamu? Bapak Ya, Janganlah. ya, yang ya, mana? Asumsi Survei terus. aja, Pak Pendeta, survei Janganlah aja. sembarang asumsi. Yang Seperti diikuti itu. Iya, Bapak survei yang aja mana? Pak Pendeta. Survei aja. Apakah mereka makan babi? Justru kalau orang yang sudah memahami karya Kristus, dia akan sungguh-sungguh menjaga kehidupannya, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan ngawur dalam asumsinya. Loh, saya tidak berasumsi loh, Pak. Bapak yang berasumsi hukum dianggap Loh, ini tradisi. si Ahmad ini siapa yang bilang kamu GG berasumsi? Ini kan si Ahmad ini yang tadi berasumsi. Loh, Bapak yang berasumsi. Hukum Apanya dianggap yang berasumsi? tradisi. Mana Hukum ada tradisi yang mana? jelas penjabarannya Buka kamus KBBI. daripada- Mari kita buka kamus penjabarannya KBBI. daripada hukum Ayo itu. kita buka kamus dari Penjabaran KBBI daripada gimana? hukum itu. Ya kau buka aja sendiri lah.
buka aja sendiri situ. Kan sudah dijelaskan hukum-hukum itu kan lama-lama kan dijadikan tradisi bagi orang Yahudi. Ini jadi tradisi kebiasaan. Ya sudah, buka hukum dan tradisi. Tradisi itu apa? Secara pengertiannya hukum itu apa? Mempertahankan pendapat pemikiran kamu ya silakan, itu kan konsep kamu. Hukum. Kalau seandainya Yesus bilang, hukum itu dalam Yesus bilang, saya datang untuk penyebarannya sudah jelas dengan tradisi menghapuskan kebiasaan, sudah tradisi jadikan Yahudi. Nah, itu Sudah baru jadikan tradisi seperti baru Bapak bisa berargumen di situ. Tapi kalau di sini kata-katanya hukum, sudah jelas beda jauh. Hukum dan Taurat, hukum dan tradisi itu beda, Pak. Udah nggak berlaku ajaran Yesus lah. Pak Ari, kalau hukum itu yang dibawa dari itu firman dari Musa, kemudian dilanjutkan oleh Yesus. Tapi kalau tradisi itu bawaan orang-orang Yahudi, itu bawaan namanya, misalnya